Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosdi Pratama. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Ampe Angke, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat media pembelajaran interaktif yang berbasis HTML5 yang saya beri judul uh, Media Pembelajaran Interaktif Pendidikan Agama Islam. Bahan-bahan yang diperlukan untuk media pembelajaran interaktif ini ialah yang pertama laptop atau PC, yang kedua internet, yang ketiga HP Android. Ya, selanjutnya pertama-tama yang kita lakukan dalam media interaktif ini ialah kita membuat medianya, kita masukkan materi kita ke dalam aplikasi Articulate Storyline ini. Adalah sebuah aplikasi yang bisa membuat HTML5 dalamnya. Yang pertama-tama saya sudah mendesain di aplikasi Articulate Storyline ini adalah halaman login seperti ini. Ini bisa kita ganti nantinya dengan pembelajaran atau pelajaran lainnya, fisika, biologi dan lain sebagainya. Sini karena saya memakai pendidikan nama Islam, saya buat di sini pendidikan nama Islam. Jadi ini halaman login. Ketika peserta didik kita kasih link atau aplikasi, nantinya dia harus login terlebih dulu. Ini tentu menjadi suatu hal yang menarik. Ada halaman loginnya gitu. Tentu interaktif. Ini bisa kita kasih nama. Ini kelas saya bikin. Bisa juga kita ganti password dan lain sebagainya. Setelah peserta didik memasukkan nama kelasnya, lalu dia klik masuk, dia akan masuk ke menu utama. Menu utamanya ada, kita kasih beberapa pilihan. Ini bisa kita edit lagi secantik dan seindah mungkin. Pertama, peserta didik bisa memilih pendahuluan misalnya. Dia klik pendahuluan, maka akan muncul halaman seperti ini. Lalu ketika peserta didik mengklik kompetensi, dia akan muncul seperti ini. Dan seterusnya sampai ke kuis. Ada kuisnya juga dan langsung bisa keluar nilainya, hasil dari kuis yang dilakukan oleh peserta didik. Ini sudah kita edit karena untuk mempersingkat waktu supaya videonya tidak panjang-panjang. Sudah saya edit sedemikian rupa. Tinggal di publish. Setelah selesai di publish, tinggal kita kasih judul dari media yang kita buat ini, deskripsinya jika perlu, lalu folder tempat penyimpanannya nanti. Lalu formatnya saya pilih HTML5 saja. Lalu kita klik publish. Karena saya sudah mempublish, ini dia hasilnya. Hasil publishnya ke sini perginya tadi. Ini dia. Dan bagaimana supaya bisa diakses oleh peserta didik? Caranya kita online kan media ini dengan bantuan aplikasi atau situs ini. Saya meminta bantuan pada situs ini, Netlify ini. Sebenarnya banyak aplikasi lain yang bisa mengonlinekan situs kita tanpa kita perlu membeli domain dan membeli hosting. Ini sudah saya onlinekan dengan situs Netlify ini. Maka inilah jadinya linknya seperti ini. Ketika link ini kita kasih ke peserta didik, maka peserta didik bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun di seluruh dunia. Dan dengan ini publish dari Articulate Storyline ini bisa juga kita jadikan kepada aplikasi Android atau yang berformat APK. Seperti ini contohnya sudah saya rubah melalui aplikasi perubah dari HTML ke aplikasi Android. Ini sudah saya coba beberapa kali dari versi 1 sampai ke versi 8. Ketika aplikasi ini kita kirimkan melalui WA misalnya ke WA grup peserta didik kita, lalu ketika peserta didik menginstalnya di aplikasi Androidnya masing-masing, maka akan terbuka juga seperti ini. Ini seperti ini ya. Jadi seperti aplikasi Android jadinya. Ini versi webnya, versi komputer. Kalau jadi aplikasi Android tentu lebih smooth, lebih
bagus tentunya. Jadi ada dua ya, bisa menjadi aplikasi Android dan bisa menjadi aplikasi web biasa yang bisa diakses di seluruh dunia tentunya. Oke, jadi inilah tampilan media interaktif yang saya buat tadi. Jadi kita ibaratkan ini sudah kita serahkan, kita kasih linknya ke peserta didik atau ke guru misalnya. Dia harus memasukkan nama dan kelasnya. Misalnya namanya Yusuf, kelas 6C misalnya. Ketika dia mengklik menu masuk atau login, maka dia akan dihadapkan dengan menu utama. Di menu utama ini dia bisa memilih apakah dia akan mengklik pendahuluan atau kompetensi atau video dan lain sebagainya. Tentunya kalau pertama kita pilih pendahuluan dulu. Ketika peserta didik mengklik pendahuluan, maka akan terbuka seperti ini. Pendahuluan yang sudah kita isi tadi. Dan ketika dia ingin kembali, dia mengklik ini. Lalu dia akan memilih kompetensi. Apa saja tugas pembelajaran yang harus dicapai dengan materi ini. Lalu dia sudah tidak sabar untuk melihat materi misalnya, dia akan memilih menu materi. Ada beberapa materi yang sudah kita masukkan. Pertama materi 1 misalnya. Nah, dia akan membaca dengan seksama materi yang sudah kita desain sedemikian rupa tadi. Dia bisa memilih next dengan mengklik tombol ini, atau dia bisa kembali lagi. Dia memilih satu misalnya. Nah, kita balik sini. Kita dia next, 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 dan keluar. Oke, itu kalau kita kasihkan ke peserta didik. Bagi guru juga sangat berguna, misalnya untuk dia tampilkan di memakai media infokus misalnya. Tentu akan lebih mudah lagi, dia tinggal pencet saja lagi. Lalu setelah peserta didik membaca materi tadi, dia juga ingin menonton video misalnya. Kita sudah sediakan juga video dalamnya. Video pelajaran yang sudah kita upload ke YouTube. Assalamualaikum atau ke media warahmatullahi lainnya misalnya. wabarakatuh. Welcome back to my channel Yusdi Pratama Edu. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk sekolah luar biasa maupun sekolah reguler umum atau SD umum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul tanda-tanda balik. Di sini bab 5 kalau di kurikulum Oke. Jadi setelah peserta didik membaca materi, menonton video tentang materi, tentunya kita perlu mengukur kemampuan peserta didik. Maka kita perintahkan peserta didik untuk melihat atau mengklik menu kuis. Disuruh mengerjakan kuis di sini. Misalnya ini contohnya, dia pilih baca soalnya, lalu dia pilih. Maka jawabannya akan langsung muncul seperti ini. Karena dia memilih benar semuanya, nilainya 100 dan KKM-nya 75, jadi dia lulus. Selamat katanya. Itu baru 2 soal kita masukkan, bisa kita tambah sebanyak-banyaknya. Dan dari kuis tadi bisa kita ukur kemampuan peserta didik, dia benar menjawab semuanya. Dan kita juga menambahkan tombol referensi. Benar referensinya. Oke. Dalam aplikasi Android juga bisa kita tampilkan seperti ini. Oke. Aplikasi Androidnya sudah saya pindahkan ke HP. Dan seperti inilah tampilan jika sudah diinstal. Ini yang paling bawah ini, MPI Yusdi Pratama ini. Kita klik. Media pembelajaran interaktif PAI judulnya. Di sini kita restart dulu karena sudah pernah saya buka. Nah, maka tampilannya seperti ini. Tinggal peserta didik mengklik nama, memasukkan nama Maulana misalnya. Kelas 6C misal contohnya ya. Lalu kita klik masuk, maka akan masuk sama hal seperti di web tadi. Dia bisa memilih menu ini,
menu pendahuluan, menu kompetisi, menu materi. Dia bisa pilih satu-satu, bisa dia baca satu-satu. Bisa next, next, dan next. Dia bisa melihat video juga. Dia bisa mengerjakan kuis juga. Jika dia bisa juga memilih salah, misalnya kita coba pilih salah ini. Oke, skor 50% gitu. Referensinya. Oke. Jadi begitulah tampilan kalau peserta didik menginstal media interaktif ini di HP Android-nya. Kalau dia tidak mengakses situs, langsung pakai APK misalnya. Baik, jadi demikianlah media pembelajaran interaktif yang sudah saya buat menggunakan HTML5 ini dengan bantuan aplikasi Articulate Storyline ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.